Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Yang terhormat Bapak Pengurus Masjid Darul Muttaqin beserta seluruh kepengurusan yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Cadiak Pandai, alim ulama nan ado di sekitar lingkungan Masjid Kito Iko, termasuk perangkat RT RW yang ada di selingkup masjid kita ini. Berikut yang kita hormati ibu-ibu yang terus semangat menjadi seorang wanita solehah untuk suami dan keluarganya, terutama juga yang kita sayangi, kita banggakan adik-adik kita yang menjadi peserta pesantren Ramadan, dan juga teruntuk kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah nikmat yang diberikan kepada kita, semua maunah yang ada pada diri kita, dan semua taufik yang telah dicurahkan Allah kepada kita. Setidaknya 3 komponen ini mengkristal menjadi satu yang disebut dengan iman, yang kemudian itu dihujamkan Allah ke dalam hati kita. Sehingga ini membuatkan kita kuat tenaga kita, kuat semangat kita untuk hadir ke masjid ini di pertengahan Ramadan kali ini. Kalau tidak ada iman tersebut, maka barangkali hari ini atau detik ini mungkin awaklah mengalai-ngalai di Muko TV. Mencari sinetron barangkali, atau bisa menonton di Indosiar barangkali, kini mungkin yo beri liga yo orang-orang suka main bola misalkan. Tapi ada dorongan dari dalam hati yang diberikan Allah kepada kita, yakni iman. Itu yang membuat kita meninggalkan semua aktivitas yang ada di luar sana. Walaupun satu sisi kegiatan situ memberikan kesenangan kepada kita, tapi kita yang perlu ada mencari kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya ada di masjid ini. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang diberikan dan semua keimanan yang ada sama kita hingga saat ini. Kita sampaikan dengan perantara kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian bersolat kita untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, konan sakit ko pantiang ko, Pak. Manga kita diminta untuk bersolawat kepada Muhammad setiap kita mendengar kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pesan penting di situ buat kita. Tadi ketika mau sampean, mari kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam saja. Nggak ada menjawab, nampak cik-cik. Tu cik bu tadi, Pak. Menjawab dalam hati. Pada kalimat itu perlu kita ungkapkan. Kenapa kita perlu kita ungkapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidan, sallallahu alaihi asran." Barang siapa yang bersolat kepadaku 1 kali, maka akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali salawat, Bu? Sakali salawatnya, Pak. 10 kebaikan diberikan kepada kita. Muncul satu pertanyaan saat ini mestinya ke dalam diri kita. Jikalau seandainya saat ini kebaikan tidak mau datang kepada kita, barangkali kita kurang berselawat. Mungkin bisa jadi kebaikan enggan mendatangi kita karena kita malas berselawat. Atau jangan-jangan kebaikan lari dari kita disebabkan kita kurang berselawat.
Jadi kalau rasanya ya doyo kebaikan datang pada awak diri kaum, barangkali awak diacuk berselawat. Di mana kita selawat dalam setiap sholat. Tapi kalau perlu labihan dari situ untuk bersolawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mesti untuk bersolat sering kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu? Bu, Pak, apa anugerah terbesar yang kita dapatkan sebagai manusia hari ini? Yang kita dapatkan sebagai manusia hari ini adalah anugerah diberikannya seorang oleh Allah yang bernama Muhammad kepada kita. Itu anugerah terbesar. Kalaulah Muhammad tidak diberikan kepada kita, yang kemudian ajarannya hadir sampai hari ini, maka kita tidak akan mengenal yang disebut dengan Islam dan iman. Kalau tidak ada Muhammad, kita tidak akan mengenal Islam dan iman. Maka itulah anugerah terbesar diberikan Allah kepada manusia. Hadirnya Muhammad dengan membawa Islam dan iman. Yang kemudian kita harus kita ungkapkan rasa cinta kita itu kepada Muhammad. Setidaknya dengan apa? Bersolat. Nah, itu memang bersolat itu pantiang, Bu. Kenapa sampai pantiang? Adakah di antara kita hari ini yang tidak mau bertemu dengan Muhammad saat di hari akhirat kelak? Tidak. Pasti kita mendambakan bertemu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita jumpa dengan Muhammad, kalau kita betul-betul rindu kepada Muhammad, maka Muhammad akan mendatangi kita, mengajak kita, kemudian kita diberikan air minum dari telaganya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita untuk bisa mendapatkan itu? Maka salah satu perantaranya adalah memperbanyak sholawat. Apa, Bu? Ada seketik ilustrasi. Ketika apa gak bujang dan ibu gadih. Ada sebuah proses di situ. Prosesnya adalah ketika si apa kok sabuilah namanya Anto misalkan. Dan yang nama pak dan ibu kok namanya anggap namanya Rini misalkan. Kok misal kok adolo nan samo namanya itu hanya sebuah rekayasa belaka kecil film buat. Nah, ini rekayasa belaka saya. Anto dan Rini ketika inyo berkenalan dan ada tasangkut saketek hati, maka Anto dan Rini ko acok saling sabut menyabut namo. Ondeh udah Anto, yuwana gagah bana udah, kau dapet ya udahlah pendamping Rini nih. Aduh orang piaman, Bu, Pak. Kebetulan si Anto orang piaman, si Rini orang piaman. Anto takah tu loh. Ondeh Rini, yobana kame bonde barisi pade baci lalek lo lain. Dan itu acok tabayang-bayang saling menyebut nama kedua-duanya. Ketika kedua orang ini saling terus sebut menyebut nama, maka hati mereka semakin terpaut. Maka berakhirlah keterpautan hati mereka itu untuk bersatu di atas pelaminan. Dan itu adalah menjadi ghayatul jub, puncak harapannya. Ini ilustrasi sederhana. Demikian pula kita, kalau kita cinta dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa berjumpa dengan beliau nanti, maka sering-seringlah kita menyebut nama beliau. Sering-sering kita bersolawat untuk Muhammad. Ketika solawat untuk Muhammad itu semakin banyak dari kita, maka limpahan banyaknya solawat itu akan datang untuk kita sendirinya. Yang kemudian itu mengantarkan kita berjumpa dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah taruh yang berbahagia, kesempatan kali ini kita akan untuk saling ingat mengingatkan tentang dua hal yang mesti kita perjuangkan
Dua hal yang kita perjuangkan untuk berjumpa dengan Allah. Dasarnya adalah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Al-Kahfi ayat 110. Ayat ini adalah perintah Allah kepada Muhammad untuk menyebutkan jati dirinya. Bahwa sesungguhnya Muhammad, sampaikanlah ke orang banyak, engkau itu adalah manusia biasa. Maka Muhammad mengatakan kepada umatnya pada saat itu. Jadi Muhammad bukan seorang tukang sihir. Muhammad bukan seorang yang hebat, seorang yang pintar dan segala macamnya. Tapi Muhammad mengatakan, Allah perintahkan untuk mengatakan kepada orang apa? Ana basyarun. Aku ini adalah manusia biasa. Hanya saja yuha alayya. Aku ini diberikan wahyu. Untuk apa wahyunya? Untuk menyatakan bahwa la ilaha illallah. Pak, Bu, mengucapkan la ilaha illallah itu paling mudah mana, Bu? Bukti mudahnya. Ketika kita sakaratul maut, Bu, mau ucap la ilaha illallah, nak pernah juga bibir kau bergerak dong. Begitu mudahnya. Tapi prosesnya untuk bisa mendapatkan itu, ada yang mesti kita lakukan. Kenapa kita mesti mengucapkan bahwa menyatakan dengan sesungguh hati tiada Tuhan selain Allah? Karena itu adalah pembuktian kita sebagai hambanya. Maka kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'bud illallah. Tidak ada kita sembah selain Allah. Yang kemudian kita ucapkan, kita ekspresikan setiap kita sholat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita hanya menghamba. Pak, Bu. Konteks menghamba yang kita maksud adalah bagaimana kita menjadikan kekuatan di dalam batin kita dan kebatinan kita dalam kehidupan ini. Bahwa kita tidak pernah bersandar dengan apapun dan siapapun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ada orang pejabat basanda jo jabatannya, habis jabatannya awak takung kambeknya. Basanda sama orang kaya, berharap dengan orang kaya itu beko miskinnya nak adonya lah, awak tabulangkang. Kenapa? Itulah contoh orang bersandar, menyandar, berpegangan seperti bagaimana namanya tuh. Kalau bahasa Al-Qur'annya Al-Ankabut namanya. Laba-laba yang membangun jaring rumah yang sangat rapuh sekali, tidak bisa kita untuk bertahan. Maka kalimat la ilaha illallah ini adalah satu kalimat pembuktian bahwa kita hanya membutuhkan Allah dalam melakukan semua aktivitas kehidupan kita manusia. Beda ketika kita berbicara secara sosial. Tapi dalam membangun ketauhidan, ini penting kita perkuat dalam diri kita. Sehingga apa yang muncul? Keluar dalam dari diri kita kekuatan untuk beribadah dengan baik. Kenapa mesti kita beribadah dengan baik? Karena sesungguhnya kita sebagai hamba Allah pasti mengharapkan berjumpa dengan Allah nanti. Dan namo yakin, 1000 kali yakin kita yang ada dalam masjid itu ada hamba-hamba yang ingin berjumpa dengan Allah. Ya enggak? Ada yang ingin berjumpa dengan Allah nanti di akhirat? Ada yang nak niat masuk surganya Allah? Wah, angkat tangan, cek. Nak niat masuk surga orang? Awak sadar ni masuk surga kan, Bu? Pak, awak ni masuk surga kan? Pertanyaannya awak ni masuk surga, kok ni masuk surga capek atau lambat? Ni capek atau lambat? Lambat, ibu-ibu ni capek masuk. Kalau ni mau capek masuk surga, mati dulu.
Ya karena syaratnya untuk surga salah satu proses harus mati dulu. Pertanyaan kalau yang mati capek lah banyak amal oh. Kadang menangga katu-katu mati, saya menangga katu-katu wafat, saya awak lah lain lah kalim pas yang resu. Dia, dek dosa masih banyak. Nah makanya kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharap, kalimat di sana adalah yarju. Asal kalimatnya, awalan kalimat itu roja yarju. Yarju itu fi'il mudhari dari asal kalimat roja tadi yang artinya pengharapan. Maknanya adalah yarju itu kita senantiasa selalu terus berharap. Berharap apa? Berjumpa dengan Allah. Kalau kita berharap berjumpa dengan Allah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kata Allah, fal amalan solihah. Beramal soleh konsekuensinya. Nah pertanyaannya adalah sejauh mana kita beramal soleh hingga saat ini. Dengan berbagai macam hantaran para guru kita, para ustadz kita, para buya kita. Bagaimana kita memahami beramal soleh tersebut. Nah ini menarik Bapak Ibu. Satu buku karangan terakhir dari Imam Al-Ghazali. Judulnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Buku inilah buku terakhir yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Yang menurut beberapa riwayat, buku ini saking pentingnya sampai ketika Al-Ghazali meninggal tidak sempat tuntas menuliskan buku ini. Poin yang ada di situ yang dapat kita tarik adalah bahwa seorang yang ma'bud ilallah, seseorang yang merasa menghamba kepada Allah, orang yang ingin beribadah kepada Allah, maka ibadah ini harus berdampingan dengan ilmu. Ibadah ini harus berdampingan dengan ilmu. Kalau kita hanya beramal soleh atau kita beribadah, tapi kita tidak punya landasan kedudukan ibadah kita tersebut, maka dia tidak menjadi amal soleh. Nah ini yang perlu kita pahami. Dan perlu kita belajar bersama terus. Dan tidak pernah berhenti kita belajar. Bahwa ilmu itu ada sebagai basis dari gerakan ibadah kita. Jangan sampai kita beribadah hanya berlandasan dengan spirit semangat saja. Karena semangat saja tidak cukup, tapi perlu ilmunya. Nah, kita contohkan misalkan dalam perkaitan ibadah sholat misalkan. Bapak Ibu, Ummu Habibah mengatakan begini. Ada 12 rakaat yang dijadikan sebagai tempat beribadah, tempat sholat sunnah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya 12 rakaat sholat sunnah itu, Bu. Tidak ada lebih. Apa sholat sunnah yang 2 rakaat yang dimaksud oleh Ummu Habibah tersebut? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. 8. 2 rakaat lepas maghrib dan 2 rakaat lepas isya. Pak, Bu, lepas maghrib masih nampak selesai azan maghrib nampak orang ada sholat? Masih ada orang sholat kan sambil menunggu azan kan? Ya. Dalilnya apa? Boleh nggak kita mengerjakan itu? Perintahnya tidak ada, larang juga tidak ada. Siapa melakukan? Dilakukan oleh Bilal. Habis sholat
Azan maghrib, Bilal sholat sunat 2 rakaat. Rasulullah tidak melarang dan Rasulullah juga tidak menyuruh. Lantas kita bagaimana? Apakah kita mengerjakan? Itu yang mengerjakan Bilal. Kita kan pengikut Bilal, pengikut Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad. Kemudian, biasanya Bapak Ibu ketika selesai azan asar, masih ada sholat sunat. Habis azan asar. Jadi kan ada yang tadi yang saya sebutkan 12 itu ada rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Habis azan asar, ada sholat sunat? Habis azan asar, Pak. Nggak ada ya? Habis azan asar, ada sholat sunat. Tapi bukan qobliyah. Namanya sholat mutlak. Boleh laksanakan. Tapi jangan kita, kalau kita tidak punya dasar, kemudian hanya semangat saja kita tegakkan beribadah. Kata Rasulullah adalah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang beramal sementara tidak ada perintah dari kami, maka amalannya tertolak. Jadi kadangkala kita ini Pak Bu dalam beribadah jangan sampai berlebihan. Seperti contoh Ummu Habibah itu termasuk istri Rasulullah yang sangat berlebihan dalam sholat itu. Apa yang dilakukan oleh Ummu Habibah dalam sholat itu? Dia ikat tali di atas, kemudian dia lekatkan ke badan dia supaya tetap bisa tegak. Sholat terus sampai kakinya itu lebih hitam pula pada Rasulullah, diriwayatkan seperti itu. Maka Rasulullah marah, dilepaskan Rasulullah. Ya beda ya, marahnya Rasulullah itu tentu lainnya. Prinsipnya adalah tidak boleh berlebih-lebihan dalam beribadah tersebut. Dan tapi jangan juga mudah-mudahkan. Itu dalam konteks amal soleh berpersoalan hubungan kita dengan Allah. Belum lagi hubungan dengan kita membangun tauhid sosial. Bagaimanapun kita adalah makhluk sosial, kita harus membangun kehidupan kita sesama manusia dalam rangka untuk menimbun pahala kita untuk menuju surganya Allah. Tetap kita lakukan. Seperti apa? Contoh misalkan, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khara aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah perkataan-perkataan yang baik atau diam. Nah, jadi Pak Bu, apalagi Ramadan kan katimbang bakumpu mengecewa, mengece-ngecean orang, tak kece-kecean yang buru-buru dari orang tu kan, bak kurangnya pahala. Lebih baik awak diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jar. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Tetangga kita muliakan. Kenapa? Karena itu amal soleh yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tamu. Iku nak tamu tiba kan, assalamualaikum. Oh maaf lu, alun ada sumbangan oleh. Lain tak maaf saya tak salah apa orang tu. Harusnya diterima dulu. Ada apa bu? Oh kami dari panti asuhan minta sumbangan kan jaleh. Iku mantang-mantang anak, iya mau nampaknya buat kotak isi kotak. Kan alangkah lebih asiknya tanya dulu tamu. Kenapa? Dalam rangka menghormati, memuliakan tamu. Jadi jangan langsung ditolak. Maaf bu, kalau bisa dari membantu bu. Caliak dulu. Babu, oh ada kau. Abu nak bisa tuh kita bu minum lah bu dulu. Saking pentingnya kita untuk memuliakan tamu itu. Maka banyak hal beberapa tempat-tempat di daerah itu sangat mulia tamu itu lain-lain gayanya. Seperti saya kurang lebih 9 tahun tinggal di Madura. Saya ngajar di sebuah daerah namanya, kalau orang Madura itu nggak bisa bilang we.
Orang Madura itu kalau itu dia bilang ber. Jadi saya tinggal di Beru itu. Di Beru itu kalau ada tamu datang ke rumahnya, setidaknya di belakang rumah pada sibuk itu. Ayam tuh pada kotek-kotek belakang. Pasti dia langsung spontan nyembelih ayam. Atau buat masakan yang paling terbaik di rumahnya. Kalau kita bertamu ke rumahnya, kebanyakan orang-orang di Madura itu, kalau kita tidak makan di rumahnya, maka kita tidak akan pernah keluar dari rumahnya. Karena bagi mereka adalah ketika kita makan di rumah itu, mereka mendapatkan berkah. Kalau kecil orang lu ada di beberapa daerah tertentu di Sumatera Barat tuh atau Pameo tuh Pak, lah pulang saya. Kok nasi baru tak jarang baru aja. Kalau kayak banyak bakso basi. Padahal memuliakan tamu itu adalah momen kita untuk mendapatkan pahala lebih yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita telah memudahkan orang. Allah akan senang ketika kita memudahkan orang lain. Maka itu adalah salah satu amal yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala kita agar apa? Memudahkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita untuk bisa berjumpa dengan Allah tersebut? Maka kata Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Jangan pernah sekali-kali menyekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Dengan apa dan siapapun. Artinya apa? Kita tidak boleh syirik kepada Allah dengan apa? Misalkan contoh seolah-olah kalau tidak ada tergantung dengan seseorang, misalkan tergantung dengan benda-benda tertentu, misalkan itu tidak boleh. Apalagi dengan seseorang. Ada namanya Bapak Ibu, kadang-kala kita sadari ya. Disebut dengan asyirkul khufyu. Ya. Asyirkul khufyu ini adalah artinya syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi itu. Syirik tersembunyi itu adalah ketika kita sholat kita itu berharap dilihat orang. Awak sholat dek karena nampak bintuwo. Sholat dek karena nampak atasan. Sholat dek karena nampak guru. Sholat dek karena ingin dipuji dek kawan. Sholat karena ingin dapat dipuji dek Pak RT, Pak RW, dan seterusnya. Kalaulah ada dalam diri awak ketika sholat itu berharap demikian, itu awaklah sama masuk jadi syirik tersembunyi. Bukankah sholat itu adalah perantara komunikasi kita dengan Allah? Harusnya yang ada dalam hati kita dan yang ada dalam pikiran kita hanya untuk berhadapan dengan Allah, bukan untuk mendapatkan pujian orang lain. Makanya kita itu telah menduakan Allah. Awak sibuk Pak di duan sewa de udawa de adek binio lain lah so itu. Boleh Allah yang maha kuasa itu. Makanya ada istilah syirik tersembunyi tadi. Padahal sholat kita di untuk Allah. Tapi karena kita ingin mendapatkan dunia, tanpa kita sadari, kita sekutukan Allah. Nah, oleh karena itu, berhati-hati ketika kita mau sholat itu. Betul-betul kuatkan niat kita hanya untuk Allah. Kenapa kita kuatkan niat untuk Allah? Kita berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi tidak ada sedikit pun kita sholat Allah, Allah. Oh, di tempat bintu sholat mahal. Kita telah menyekutukan Allah kalau demikian. Oleh sebab itu berhati-hati pula lah kita dalam sholat. Apa contohnya berhati-hati? Kita mulai dari wudhu. Sempurnakan wudhu kita. Sempurnakan wudhu itu. Mulai kita mencuci tangan, kumur-kumur dengan baik. Kemudian hidung itu tidak hanya sekedar dicuci, tapi perintah di situ ada dihirup. Dihirup Pak. Nggak mau dikurusnya. Awak banyak orang mau dikurusnya. Tapi dihirup. Ayo lain rasul tibur siko, tapi justru itu menyehatkan.
Kalau buat orang lu tuh dalam perspektif kesehatan, taufannya waktu tua, wak sholat tarawih ya. Kemudian apa? Mencuci wajah itu harus kenakan batas akhir rambut kita sampai di antara jambang aku ada dua kayak tadi. Iko masuk bagian wajahku pak. Dan sampai nak takkan nelo dia iya. Kanen ko dia iya. Mencuci tangan mau ditulong. Awak mentang-mentang keran ko iya nyolei kancang kan abaikuan. Saya iya ke bawah kasih ko. Dimulai dari mana? Mulai dari jari jemari terlebih dahulu. Naian katehnya dulu. Jangan baik-baik. Tertib kita. Kenapa? Karena kita mau berjumpa dengan Sang Kholik kita. Kita mau berkomunikasi dengan Sang Kholik kita. Dalam komunikasi itu banyak hal yang akan kita sampaikan. Wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini. Banyak kita minta. Tapi kita asal-asalan. Kemudian membasuh kepala juga. Jangan hanya sedikit gini-gini aja. Dari 4 mazhab yang ada itu, 4 mazhab yang besar-besar itu menyepakati bahwa mengusap itu memang sampai ke belakang, termasuk dalam kitab Al-Umnya karangan Imam Syafi'i itu. Ada langsung ke telinga boleh, 1 kali boleh, 3 kali bagus. Yang terakhir kaki. Jangan biasa saya juga sering lihat orang kalau pas membereskan kaki itu jujur nyonyon dulu tuh. Mil-milnya nggak bisa dia dulu. Bumi nyonyon. Mulai dari jari jemari mencuci kaki itu sampai kalau perlu lepaskan dari atas mata kaki itu untuk standar amannya. Tuh, baru kita sholat. Sholat ingat perhatikan. Pak, payah mana kusuk. Memang susah kusuk. Tapi kalau kita apa yang dibaca imam itu, sudahlah niat kita kalau kita berimam, lepaskan semua yang ada bacaan kita itu sama imam. Wa idza qara'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada orang baca Quran itu dengar, perhatikan. Supaya apa? Supaya kita tidak terganggu konsentrasi kita. Lihat kalau teweku kalau mencelik kate ku tawacul ko pesantren Ramadan 42 masih dalam balakin nama baca tuh tak jadi mengikuti. Kemudian ingat Bapak Ibu ini yang terpenting. Jangan kita menjadi orang yang mutataffifin di dalam sholat. Orang yang mencuri di dalam sholat. Siapa orang mencuri dalam sholat itu? Orang yang selalu mendahului imam atau membarengi imam. Tidak hanya mendahului, membarengi imam. Allah. Ayo langkit tangan langsungnya. Dan itu banyak sekali. Contoh misalnya ketika selesai baca ayat pendek mau ruku. Allah udah ruku pula dia. Yang paling terjadi itu sering menyamain imam adalah ketika imam baca amin. Idza amanul iman fa aminu. Kalau imam membaca amin, fa aminu, maka baca pula amin. Tapi jangan dibarengi. Kalau kini kok banyak dibarengi kan? Waladhdallin. Amin. Padahal imamnya belum baca amin, tapi makmum udah baca amin duluan. Sering terjadi itu. Kalau dilihat dari hadis tadi, idza amanu fa aminu, maka selesaikan dulu imam amin. Amin kata kita di makmum. Tapi sudah jadi kebiasaan. Payah kita merubahnya. Oh, Pak? Iya, dia kira-kira seperti itu ya. Ya, contohnya ya. Kira-kira seperti itu. Nanti mungkin barangkali kita kupas dengan waktu nanti.
Betul tuh Pak, mohon maaf Pak. Ini mengingatkan, karena ini ada karena berkaitan dengan sholat tadi ya. Jangan sampai kita sholat itu, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena dengan sholat ini adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, semoga ini menjadi perhatian buat kita semua, khususnya saya sendiri. Karena bagaimanapun tentu yang lebih beban berat bagi yang menyampaikan dan buat kita semuanya. Dan mari kita bersama-sama untuk terus saling mengingatkan agar kita selalu dekat kepada Allah, dan kita berdoa agar kita semua nanti bersua bersama-sama di surga Firdausnya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilillah. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.